Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Puji Tuhan, keadaan tentang COVID sudah semakin membaik, tetapi kita harus lebih waspada lagi, terutama belakangan ini, karena munculnya varian baru. Karena itu kita harus tetap taati protokol kesehatan dengan sangat-sangat berdisiplin. Saudaraku, di minggu pertama sesudah Trinitatis hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi berita Injil bagi kita, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Galatia, pasal yang ketiga ayat 23 hingga ayat 29. Saya baca untuk kita, mari kita simak bersama-sama. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita sering bertanya, apakah kita masih membutuhkan hukum Taurat hingga hari ini? Mengapa hukum Taurat masih terus dibacakan di kebaktian kita? Apakah kita masih membutuhkannya? Jawabnya saudaraku, ya. Kita masih sangat membutuhkannya. Tetapi untuk apa? Untuk apa? Bukan lagi seperti yang dipahami oleh orang Yahudi yang mengatakan bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka bisa diselamatkan, mereka bisa bebas dari dosa. Sama seperti yang terjadi di jemaat Galatia pada saat Paulus ini. Setelah Paulus meninggalkan jemaat yang masih muda, yang baru didirikannya itu, warga jemaat yang berasal dari agama Yahudi mengacaukan mereka dengan ajaran palsu mereka. Orang Yahudi yang telah menjadi Kristen ini memahami bahwa kekristenan dan anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam Yesus Kristus itu hanyalah diperuntukkan bagi orang Yahudi saja. Namun demikian terbuka juga bagi orang-orang lain yang dianggap kafir yang bukan Yahudi dengan syarat, ada syaratnya, yaitu mereka harus terlebih dahulu diyahudikan. Mereka harus lebih dahulu disunat. Mereka harus mematuhi semua tuntutan hukum Taurat Musa. Tentu saudaraku, bagi Paulus ini sangat bertentangan dan menjadi kebalikan dari Injil, menjadi kebalikan dari iman Kristen yang kita anut yang sebenarnya. Karena bila demikian itu berarti keselamatan itu dapat diperoleh hanya dengan usaha manusia sendiri. Sementara ajaran Kristen yang sebenarnya mengatakan keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus saja. Keselamatan itu adalah anugerah semata. Mengapa begitu? Karena melakukan hukum Taurat secara sempurna itu tidaklah mungkin saudaraku.
bagaimanapun hebatnya kita tidak akan mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Mengapa? Karena bila kita melakukan 9 dari 10 hukum Taurat itu misalnya, kita sudah lakukan 9, tetapi kita tidak bisa lakukan 1 dari sana. Itu berarti semuanya tidak sempurna. Karena itulah kita tidak akan pernah bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Namun demikian hukum Taurat itu berguna bagi kita. Hukum Taurat itu diberikan agar kita menyadari betapa kita tidak bisa selamat oleh usaha kita sendiri. Dan itu menyadarkan kita perlunya bagi kita seorang juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Dan untuk itulah Yesus telah datang, yang mau mengorbankan dirinya di kayu salib di Golgota. Dan di kayu salib itulah Tuhan kita Yesus Kristus menggantikan kita, memikul seluruh tuntutan dari hukum Taurat tersebut. Itu kita baca di Galatia 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di sanalah Yesus menyediakan keselamatan bagi seluruh dunia. Lalu keselamatan itu ditawarkan kepada seluruh manusia secara gratis. Itulah kasih karunia, anugerah. Itulah hadiah. Mengapa? Karena kita tidak memiliki andil apa-apa sedikit pun untuk mengadakan keselamatan itu. Kita tidak membayar. Kita tidak membalas dengan amal baik perbuatan kita, tidak sama sekali. Tetapi kita menerimanya sebagai hadiah, sebagai anugerah dari Tuhan Yesus saja. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Jika demikian, apa gunanya hukum Taurat bagi kita sekarang? Itu yang dijelaskan oleh Paulus di ayat 24 mengatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Artinya hukum Taurat berguna sebagai penuntun. Apa artinya penuntun? Dalam bahasa Yunani disebut paidagogos, yaitu seorang budak yang bertugas mengantar dan memastikan anak-anak tuannya sampai tiba pada gurunya. Dan setelah tiba pada gurunya, maka tugas penuntun itu selesai. Demikian halnya saudaraku dengan hukum Taurat. Dia berfungsi untuk mengantarkan kita hingga kita mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Hukum Taurat itu hanya mengantar saja. Artinya bila kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tugas hukum Taurat itu sudahlah selesai. Hukum Taurat itu sendiri tidak mampu membawa kita kepada keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus itu. Dia bertugas hanya mengantarkan kita saja. Yang bisa membawa kita kepada keselamatan itu hanyalah iman percaya kita. Itulah gunanya hukum Taurat. Tetapi masih ada yang lain, guna yang berikut. Hukum Taurat juga berguna bagi kita sebagai cermin yang memperlihatkan kepada kita apa yang wajib dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga melalui hukum Taurat kita bisa mengenal dosa-dosa kita. Kita baca di Roma 3 ayat 20. Sehingga kita mau mengakuinya. Dan hukum Taurat itu juga menyadarkan kita bahwa betapa tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat itu sendiri. Sehingga kita dengan rendah hati mau datang memohon karunia Tuhan Yesus untuk mengampuni kita. Disinilah hukum Taurat berfungsi meyakinkan kita
bahwa kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Karena itulah saudaraku, dalam liturgi HKBP seperti telah kita lakukan tadi, kita terlebih dahulu mendengarkan hukum Taurat agar kita terlebih dahulu mengenal dosa-dosa kita. Lalu setelah itu kita masuk di acara pengampunan dosa, dan disitulah kita meminta keampunan dosa kita. Tetapi masih ada guna yang paling utama. Melakukan hukum Taurat itu bagi seorang yang sudah percaya adalah merupakan jawaban kita atas keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus itu. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang mau berkorban, yang mau menderita dan mati karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Lalu itu harus kita balas, yaitu dengan melakukan, dengan menaati apa yang diperintahkannya di dalam hukum Taurat sebagai bukti ucapan syukur kita, sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian saudaraku, jelaslah setelah kita menerima Injil keselamatan dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka yang bisa menyelamatkan kita hanyalah iman yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Bila kita masih mau mencari keselamatan melalui perbuatan baik dengan melakukan hukum Taurat, itu sama dengan kita memberikan diri kita kembali dipenjarakan, diperbudak oleh dosa. Dan kita tidak akan mungkin melakukan hukum Taurat, itu adalah mustahil. Saudaraku, karena itulah firman Tuhan hari ini mengajak kita agar kita memiliki kepastian bahwa kita diselamatkan hanyalah oleh karena iman. Sehingga bila kita sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita, maka kita harus memiliki kepastian bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Namun saudaraku, tentang hal ini masih banyak warga jemaat yang masih ragu-ragu, bahkan yang gagal paham. Mari semuanya kita yang mendengarkan khotbah ini, mari kita jujur menjawab. Bila saudara ditanya sekarang, apakah saudara percaya bahwa bila saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan selamat? Sampai di sini mungkin kita semuanya akan menjawab, saya percaya. Tetapi bila kita ditanya kemudian, bila saudara meninggal hari ini, apakah saudara percaya bahwa saudara pasti masuk surga? Saudaraku, masih banyak orang Kristen yang menjawabnya dengan ragu-ragu, bukan? Ada yang mengatakan, saya tidak tahu, karena itu adalah urusan Tuhan. Benarkah demikian saudaraku? Ya benar. Tetapi ingat, Tuhan telah memberi kita kepastian tadi, bukan? Dan ada lagi jawaban yang paling banyak, dan ya mengatakan seperti ini, saya tidak tahu karena saya belum cukup saleh, saya ini masih banyak dosa, saya ini masih kurang beriman, saya ini masih kurang taat, dan seterusnya, saudaraku. Saudaraku, bukankah jawaban seperti ini sama dengan orang Yahudi di jemaat Galatia tadi? Bukankah ini merupakan sebuah pengandalan diri? Saudaraku, hari ini mari miliki kepastian keselamatan, karena yang memastikannya bukan saya, bukan pendetamu, bukan pengkhotbah siapapun. Yang memastikannya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus, dia pasti selamat. Dan bila dia mati di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia pasti
masuk sorga. Sama seperti dikatakannya kepada salah seorang penjahat di kayu salibnya itu. Selanjutnya saudaraku, ayat 26 sampai 29 menerangkan kepada kita manfaat yang kita terima setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus itu. Manfaat itu jauh melebihi dari apa yang kita peroleh bila kita tetap berada di bawah hukum Taurat. Manfaat mana itu? Pertama dikatakan bahwa oleh iman maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh iman di dalam Yesus, kemudian kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan dari segala kengerian yang diakibatkannya. Kita ini dianggap bukan lagi sebagai kanak-kanak yang harus diantar oleh si penuntun tadi. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita ini sudah menjadi orang dewasa yang diberi kebebasan dan tanggung jawab. Setelah kita dibaptis dalam nama Yesus, kita menjadi orang yang dewasa, yang bertanggung jawab. Lalu kita diperbolehkan dengan leluasa untuk mendatangi hadirat Allah sebagai anak-anak kekasih Allah. Dan semuanya itu kita peroleh hanya karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus seperti dikatakan di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bukan hanya itu saudaraku, masih ada lagi. Dikatakan bila kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka di ayat 27 dikatakan kita telah mengenakan Kristus. Saudaraku, sebelum kita dibaptis, kita ini tidak punya balutan apa-apa. Maaf, kita ini adalah telanjang. Kita ini seperti sampah karena dosa-dosa kita. Kita ini adalah makhluk yang tidak berharga sama sekali. Tetapi seketika sesudah kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menyelimuti kita, memakaikan pakaian yang baru kepada kita melalui darahnya. Lalu kita diangkat menjadi milik Tuhan Yesus, dan kita diberi hidup yang baru, dan kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Tentu itu membuat kita menjadi manusia yang sangat berharga dan sangat bernilai, seperti khotbah minggu yang lalu. Dengan baptisan kita telah mati, tetapi telah bangkit pula bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kelak kita akan menerima kemuliaan kebangkitan oleh Tuhan Yesus. Oleh baptisan kita mengenakan seragam Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, orang lain melihat bahwa Kristus ada di dalam kita. Yang lain lagi, oleh baptisan kita menjadi satu dengan Kristus, sehingga Kristus ada bersama dengan kita di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Bila Bapak Presiden merasa aman karena dia dikelilingi oleh pasukan pengawal presiden yang begitu hebat, yang begitu tangguh, ingat saudaraku, kita ini yang sudah dibaptis dalam nama Yesus lebih daripada itu. Karena Kristus Yesus Sang Pemenang itu ada bersama dengan kita, ada untuk kita, ada menopang kita, ada untuk menjagai kita. Luar biasa saudaraku. Dan yang berikut, oleh baptisan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi bersaudara. Kalau orang-orang Yahudi membuat pemisahan yang sangat besar antara mereka Yahudi dengan orang-orang lain yang bukan Yahudi, karena orang Yahudi merasa hebat
karena memiliki hukum Taurat. Tetapi sesudah kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, semua tembok-tembok pemisah yang memisahkan kita dengan orang lain, semuanya itu dirobohkan, dibuang oleh Yesus. Sehingga semuanya kita menjadi satu dan bersaudara di dalam Kristus. Bersatu di dalam keberagaman itu. Karena itu saudaraku, bila kita sudah dibaptis, jangan ada lagi pemisahmu dengan siapapun. Karena dengan membuat pemisahan dengan orang lain, kita sudah mengingkari baptisan kita. Ingat itu. Bila di Huria, bila di rumah, bila di mana-mana kita masih mau membuat pemisahan dengan orang lain, saudara telah mengingkari baptisanmu. Dan tentu saudaraku, bila kita sudah bersaudara tanpa pemisah, maka kita akan selalu bersehati. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sepikiran. Dengan kesehatian yang indah, maka orang lain akan tertarik untuk mengikut Tuhan Yesus seperti terjadi di jemaat mula-mula itu. Dan bila kita semuanya bersehati, maka kita akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, meluaskan kerajaannya, sehingga dengan kesehatian itu kerajaan Allah semakin cepat meluas. Karena itu saudaraku, semua orang yang sudah menerima baptisan wajib bersehati. Selamat bersehati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang begitu indah ya Tuhan. Biarlah kami semua memiliki kepastian keselamatan, bahwa bila kami sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pasti selamat. Dan kapanpun kami meninggal, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami di surgamu. Jangan biarkan satu orang pun yang masih mengandalkan kebaikan atau kesalehan atau perbuatan baiknya. Tetapi biarlah kami semua hanya mengandalkan iman percaya kami, mengandalkan anugerah-Mu saja. Ya Tuhan Bapa kami, Engkau adalah Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Berkatilah kami satu persatu, baik di pekerjaan, di usaha, di bisnis, di studi, di pelayanan, dan di seluruh aktivitas kami. Kuatkan kami agar kami semakin mampu menunjukkan buah iman kami, sehingga kami bisa menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Ya Tuhan, sembuhkanlah yang sedang sakit. Kuatkanlah mereka yang sedang mengalami pergumulan dan menghadapi masalah kehidupan ini. Hiburkanlah mereka yang sedang bersedih dan yang sedang menderita. Ya Tuhan, Raja Gereja, berkatilah gerejamu. Berilah keberhasilan atas semua pelayanan para hamba-Mu, sehingga firman-Mu semakin menyebar, iman umat-Mu semakin dewasa, dan kerajaan-Mu semakin meluas, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Berkatilah bangsa kami agar tetap aman, nyaman, dan sejahtera. Jauhkan para pengacau, para teroris, dan pemecah belah. Dan berkatilah semua pemimpin-pemimpin kami. Bila bisa kami memohon dengan sangat ya Tuhan, secepatnya lah buang virus COVID ini dari antara kami, sehingga kami bisa hidup normal seperti dahulu lagi. Terpujilah nama-Mu Allah yang kekal, yang agung dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.